Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok desa lingkungan, yaitu kelompok 6, akan menjelaskan tentang ruang lingkup, prinsip, kelembagaan, dan karakteristik jasa lingkungan. Sebelumnya, saya akan mengartikan apa sih jasa lingkungan. Jasa lingkungan diartikan sebagai keseluruhan konsep sistem alami yang menyediakan aliran barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan yang dihasilkan oleh proses ekosistem alami. Misalnya, hutan sebagai ekosistem alami yaitu penyedia jasa lingkungan non-kayu dan juga kayu. Kemudian berjasa sebagai penampungan air, menyaring air, dan kemudian melepasnya secara gradual, sehingga air tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kategori jasa lingkungan dapat dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu perlindungan dan pengaturan tata air, konservasi keanekaragaman hayati, penyediaan keindahan bentang alam, kemudian penyerapan dan penyimpanan karbon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Rizky. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rizky. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini yang pertama saya akan menyampaikan karakteristik dan ruang lingkup jasa lingkungan. Nah, adapun ruang lingkup jasa lingkungan ada 2 bentuk, yaitu berbentuk barang dan juga berbentuk jasa atau services. Jenis jasa lingkungan dapat dikategorikan dalam 5 jenis, yaitu jasa pemanfaatan air, jasa keindahan dan keunikan alam landscape, jasa keanekaragaman hayati, jasa penyerapan dan penyimpanan karbon, serta jasa pemanfaatan panas bumi atau geothermal. Adapun contoh jasa lingkungan yaitu karakteristik tangible dan intangible. Untuk karakteristik tangible ada Danau Limboto di Sulawesi, wisata air terjun Wailalaan dan air terjun Linggahara. Sedangkan karakteristik intangible yaitu Sungai Cimanuk, Danau Singkarak, dan Bendungan Batu Tegi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saudara Rizky. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dewi. Dipersilakan. Iya, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan pemanfaatan bersifat intangible, yaitu contohnya Sungai Cimanuk yang dimanfaatkan sebagai sumber baku air minum, air untuk keperluan rumah tangga, air irigasi, dan air untuk perikanan. Sedangkan contoh pemanfaatan tangible adalah Danau Limboto yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama dari sisi ekonomi dan ekowisatanya. Nilai ekonomi dan ekowisata kawasan wisata alam Danau Limboto merupakan salah satu bagian dari nilai guna atau use value yang dikutip dari Anugerah tahun 2020. Kemudian selanjutnya, terdapat prinsip pengelolaan jasa lingkungan. Prinsip pengelolaan jasa lingkungan dibagi menjadi 4. Yang pertama realistik, sukarela, kondisional, dan terukur. Realistik dapat secara nyata terukur menghasilkan aliran jasa lingkungan dan menjaga stok jasa lingkungan dengan skala waktu dan spasial yang relevan dan relatif terhadap usaha tanpa intervensi. Sukarela atau voluntary, keterlibatan berbagai pihak dalam skema pengelolaan jasa lingkungan berdasarkan hasil negosiasi melalui prinsip persetujuan, terinformasi, dan tanpa paksaan. Atau dapat kita sebut sukarela. Kemudian kondisional. Imbal jasa lingkungan yang diterima penyedia jasa lingkungan ditentukan oleh sejumlah persyaratan berdasarkan kontrak yang sesuai dengan kondisi dari kedua belah pihak. Kemudian propur atau berpihak kepada yang miskin. Akses proses pembuatan keputusan dan keluaran dari skema pengelolaan jasa lingkungan diprioritaskan menurut tingkat kesejahteraan dan gender dan didukung atas positif terhadap kaum termarginalisasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih saudari Dewi. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Andika. Baik, terima kasih moderator.
menerapkan pengolahan lingkungan. Pertama itu prinsip realistik dapat bentuk pengolahan air oleh PDAM Kota Palopo di daerah aliran Sungai Latupa dengan melakukan imbal jasa tes antara penyedia dan pemanfaatan jasa lingkungan untuk menyediakan emisi. Yang kedua itu ada voluntary, di mana MOU atau kontak desa Mentala dan masyarakat ditawarkan poin Mentala yang berada di dua desa yaitu Rebo dan Tujun bahwa dana yang diberikan oleh pihak PDAM Sungai Cimanuk. Yang ketiga itu ada kondisional, mana katanya itu kegiatan pengolahan sumber daya alam kepada masyarakat daerah aliran sungai itu lengkap. Yang keempat itu ada prokur, di mana contoh itu peningkatan kesejahteraan kelompok petani dengan meningkatkan modal penghidupan berkelanjutan dari sisi finansial, sosial, dan di daerah. Untuk selanjutnya itu ada kelembagaan dalam pengelolaan jasa lingkungan. Kelembagaan itu sendiri adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat, yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal maupun informal untuk mengendalikan perilaku sosial serta inisiatif untuk memudahkan dan memberikan dan bisa diberikan. Baik, terima kasih Saudara Andika. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mira. Maaf, Saudari Mira. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Dika, yaitu mengenai unsur-unsur kelembagaan, di mana terdapat institusi, norma, peraturan, organisasi, dan insentif. Di mana bagian institusi yaitu merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat, norma yaitu tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama, peraturan yaitu mengenai penegakan aturan atau hukum, organisasi itu merupakan wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin, dan insentif yaitu untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan. Di bagian unsur-unsur kelembagaan dalam pemanfaatan jasa lingkungan DAS Latupa, yaitu di bagian institusi, di PDAM BPDAS, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan juga Dinas Pertanian, dan juga Badan Lingkungan Hidup, dan yang terakhir itu di PSDA. Untuk peraturannya itu aturan mengenai pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dan yang kedua yaitu mengenai tata hutan dan penyusutan rencana pengolahan hutan serta pemanfaatan hutan, BUMN, BUMD, dan BUMS. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Mira. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sobri. Dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Saudari Juwita. Unsur-unsur kelembagaan dalam pemanfaatan jasa lingkungan DAS Latupa, yaitu ada dua, organisasi dan insentif. Organisasi dibagi menjadi dua, ada dua, yaitu LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, sebagai perantara untuk mengontrol biaya transaksi dan resiko. Dan yang kedua, Forum DAS, Parmang dan Walace Kota Palopo, insentif. Dan yang insentif adalah dalam membentuk sebuah mekanisme insentif pembayar jasa lingkungan di DAS Latupa memerlukan pihak perantara yang memfasilitasi pihak pembeli dengan penyedia jasa lingkungan. Next. Ya, terima kasih untuk Saudara Juwita. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Sobri. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan.
Semoga bermanfaat bagi penonton dan dapat mendengar dan membacanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mira, dengar nggak? Agak putus-putus suaranya Juita. Oh gini aja woi, dibandingkan lama gitu ya. Gimana Mau ada suara motor, mau ada badai apapun itu udah lanjut aja udah